Hari ini kita akan mulai untuk ini video yang pertama. Kita di sini akan menggunakan SomeScene 4.3 untuk aplikasi yang akan kita gunakan. Pertama kita akan buka dulu SomeScene-nya tersebut. Ya, oke. Kita tunggu sebentar. Biasanya tidak lama karena ini sudah pernah dibuka. Tidak masalah harusnya. Oke, di sini sudah terbuka untuk IDE-nya. Jadi yang pertama kita harus ketahui di bagian kiri ini. Jadi ada recent project. Ini karena saya belum pernah membuat project, jadi di sini masih kosong. Kemudian connect controller. Kalau Anda punya PLC yang sudah ada isinya dan ternyata Anda tidak membawa programnya, Anda bisa menggunakan ini dan men-upload dari PLC ke sini karena di sini tidak ada hardware-nya, jadi ya saya tidak ada. Nah, ini adalah new project, ini open project. Kalau open project itu kalau membuka project yang sudah Anda buat sebelumnya. Di sini saya gunakan new project, saya pilih asisten karena menurut saya ini paling mudah untuk create projectnya. Jadi namanya misalnya intro gitu. Ini controllernya, kita bisa pilih arsitektur mesin tab, tapi biasanya saya biarkan saja controller gitu. Kemudian ini program language-nya, karena kita pertama menggunakan ladder, saya pilih aja ladder dulu. Dan di sini saya menggunakan 241 dan saya pilih 241 CE40R. Maksudnya TM241 ini adalah tipe dari PLC-nya 241, CE ini support untuk Modbus Ethernet, 40R itu adalah 40 I/O dengan output relay. Seperti itu. Tapi untuk jelasnya Anda bisa buka di manualnya apa maksudnya itu. Jadi ini yang saya gunakan, saya klik. Tunggu sebentar, ini tergantung komputernya. Jadi semakin bagus komputernya, biasanya ini cepat. Nah, ini sudah selesai. Dan di sini ada beberapa yang Anda harus perhatikan. Dari ini adalah arsitektur dari atau workflow dari project Anda. Seperti konfigurasi ini saya buka dulu, saya double klik. Ini adalah device yang Anda gunakan. Nah, nanti mungkin Anda pengen menambahkan HMI gitu misalnya. Anda bisa tambahkan saja ini misal ini. Oke. Nah, saya tidak bisa menambahkan karena saya belum install video designer, jadi ini tidak akan bisa. Tapi nanti kalau kita sudah membahas tentang HMI design, ini mungkin bisa nanti. Oke, di sini. Nah, ini ada dua cara untuk Anda masuk ke Logic Builder. Ini klik di sini atau ini di double klik. Tapi sebelum itu saya memperlihatkan version tidak ada yang istimewa. Kalau ini ada mau tambahkan Anda bisa seperti ini. Kita langsung masuk saja ke controller. Ini saya double klik. Tunggu sebentar, dia akan masuk ke sini. Ya, ini adalah program Anda. Saya besarin sedikit. Nah, ini dia. Di sini untuk project tree, jadi ada di sini nama projectnya apa. Jadi di aplikasinya Anda itu ada namanya GVL. GVL itu maksudnya apa? GVL itu adalah global variable. Jadi kalau Anda membuat variabel di sini, nanti Anda bisa akses di section mana aja. Jadi misal ini namanya myPOU itu adalah section. Jadi nanti kalau ternyata Anda punya banyak section, tapi ingin membuat sebuah
variabel yang bisa dibaca di mana saja Anda mendeklarasikannya di global variable ini. Kemudian ini MyPOU adalah section namanya. Section itu kalau Anda double klik gitu, itu isinya adalah program Anda. Ini bisa lebih dari satu, tergantung Anda butuhnya berapa. Kemudian ada task configuration. Nah, di sini adalah ada master maksudnya. Master, jadi kalau sebelum Anda atau sebelum section Anda deklarasikan di sini, atau ini misal saya delete gitu ya, program Anda tidak akan dieksekusi selamanya. Nah, caranya gimana? Anda harus mendeklarasikannya ke dalam master. Anda cukup drag saja ke sini. Nah, di sini berarti program Anda akan dieksekusi nantinya. Kita mulai dengan program pertama misalnya. Saya besarin dikit biar kelihatan. Nah, di sini adalah area Anda bisa membuat sebuah program. Jadi ini MyPOU itu adalah nama dari section. Misal saya mau pengen membuat ini, terus saya kasih setelahnya, saya kasih ini, misal saya kasih coil gitu ya. Oke. Kemudian ini namanya saya kasih misal S1 gitu. Nah, karena di sini saya belum memiliki variabel S1, maka di sini dia akan meminta untuk membuat auto declare. Nah, auto declare di sini maksudnya apa? Kita diminta untuk membuat sebuah variabel. Jadi misalnya di sini variabel S1 itu adalah, misal saya ibaratkan switch itu ada boolean. Jadi saya biarkan saja ini, terus initialization, apakah Anda ingin menginisialisasi variabel ini atau tidak. Address, kalau Anda ingin mengaddress atau mengkoneksikan terhadap memori, misal kalau Anda menggunakan komunikasi Modbus, ini sangat penting biasanya di sini. Kemudian komen, Anda membuat komen atau tidak. Nah, di sini saya belum melakukan semuanya, jadi saya oke saja. Kemudian misalnya ini saya kasih namanya L1. Saya enter gitu, dia akan meminta juga. Nah, kalau mau melihat variabel yang sudah kita buat ada di mana sih? Nah, kalau mau lihat ini di sini. Ini ada anak panah di sini. Kalau Anda lihat, ini Anda klik saja. Saya kecilin lagi. Nah, ini adalah variabel yang kita buat tadi. Ini ada beberapa cara tampilan. Ini kalau model structure text tampilannya seperti ini. Tapi kalau Anda pengen membuat seperti tabel agar mungkin Anda lebih mudah, itu juga ini bisa diklik. Jadi di sebelah sini itu ada model teks, tekstual, atau bawahnya tabel, tabular. Itu terserah Anda suka yang mana. Mungkin ini saya biarkan seperti ini dulu, tapi sebelum kita on, karena saya kondisi sekarang tidak menggunakan hardware, saya akan menggunakan mode simulasi. Jadi di online ini saya besarin dikit, online saya pilih simulasi. Jadi saya tidak melakukan debugging secara real, gitu ya. Untuk mengonline kan pertama yang harus diklik adalah ini adalah login. Login ini harus Anda klik. Nah, setelah login Anda klik, dia biasanya akan meminta untuk ada seperti prompt seperti ini. Jadi ini hanya pemberitahuan bahwa Anda yakin bahwa mau login ke, ini namanya desktop karena saya simulasi, jadi ini namanya desktop. Kalau Anda terkoneksi dengan PLC, nanti ini namanya biasanya seri gitu, TM241 berapa gitu.
Tapi karena sekarang kondisinya saya menggunakan simulasi, maka akan tampilnya seperti ini. Kita yes saja. Nah, di sini dia bilang bahwa aplikasi ini belum ada di device. Kamu mau membuat prosesnya dengan download? Ya. Kita okekan saja. Kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini sudah running, tapi statusnya masih stop. Jadi ini tidak akan berefek apapun kalau Anda tidak klik tombol start. Jadi kita harus klik tombol start ini di samping login out atau logout gitu ya. Nah, di sini harus di start. Nah, sekarang kalau Anda lihat dia ada prompt seperti ini, yes saja lah. Dan di sini statusnya adalah run. Kalau kita lihat, sorry, ini adalah statusnya run dan simulasi, gitu. Jadi ini sudah running. Nah, bagaimana cara mencobanya? Nah, ini ada triknya. Kalau Anda pengen kayak gini, Anda klik kanan saja, Add Watch, itu. Nah, nanti di bawah sini akan tampil. Nah, ini tampil. Nanti ini variabelnya namanya S1 misalnya. Statusnya, type-nya bold, statusnya false. Nah, prepare value dan macam-macam. Nah, di sini misal saya mau prepare value-nya jadi true, gitu ya. Nah, saya prepare value tadi true. Ini waktu false, kondisi sekarang kan false. Nah, di sini masih off. Atau ini saya tampilkan juga, misalnya add watch. Nah, kondisi sekarang adalah false. Nah, saya sudah prepare value. Sorry, prepare value-nya adalah true. Jadi saya pengen buat dia jadi 1 gitu. Nah, klik kanan, read value. Jadi di sini kalau di klik kanan ada namanya read value. Di sini Anda klik saja. Nah, ini akan berubah jadi 1. Karena ini 1, ini akan berubah jadi 1 juga. Itu salah satu contoh untuk membuat dia bisa bersimulasi dan kelihatan hasilnya. Jadi ini hanya intro saja. Anda bisa lihat di sini macam-macam. Untuk ada file, ada edit project dan macam-macam. Di sini ada device tree-nya. Kalau Anda lihat di sini bisa lihat semuanya. Di sini ada project tree, ini adalah variabel, dan di sini adalah program Anda. Di sini toolbox, Anda bisa tarik nanti dari sini ke sini. Ini PLC dan seterusnya. Mungkin untuk pengenalan ini saja dulu. Mungkin terlalu singkat. Sambil jalan nanti kita akan mengenal atau memahami dari IDE dari SomeMachine itu sendiri. Oke. Terima kasih.